Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Iya, Pak, ini RPP saya. Ya, Materinya iman kepada malaikat. oke. Subtema pengertian malaikat dan nama-nama malaikat. Hmm, Dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis pengertian iman kepada malaikat dan mengkomunikasikan 10 nama-nama malaikat yang wajib diketahui. Dengan pencapaian indikator, peserta didik dapat menganalisis pengertian malaikat Allah. Yang kedua, hmm, 431 yaitu peserta didik dapat menguraikan 10 nama-nama malaikat Allah yang wajib diketahui. Tujuan pembelajarannya adalah melalui pengamatan tayangan video pembelajaran dan menyimak sebuah teks bergambar, peserta didik dapat menganalisis pengertian malaikat Allah dan nama-nama malaikat Allah dengan benar dan tepat. ya. Melalui diskusi, peserta didik dapat menguraikan pengertian malaikat dan 10 nama-nama malaikat Allah yang wajib diketahui dengan benar dan tepat. Materi pembelajarannya nanti adalah pengertian malaikat dan nama-nama malaikat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik, model PBL, metodenya diskusi, presentasi, tanya jawab, serta penugasan. Media yang digunakan tentang pengertian dari beberapa malaikat dan nama-nama malaikat ini sudah ada keterangannya di sini. Terus yang langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang pertama adalah pendahuluan. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa, memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk dengan kegiatan pembelajaran. Persepsi, guru memberikan gambaran tentang materi atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik, mengingatkan kembali tentang materi pelajaran sebelumnya yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Wahhab dan Ar-Razzaq, dan mengaitkan pelajaran yang sebelumnya untuk dikaitkan dengan materi yang akan di materi selanjutnya. Kemudian kegiatan inti yang pertama adalah sintaks 1, mengorientasi peserta didik pada masalah. Guru menayangkan slide PowerPoint atau video materi mengenal iman kepada malaikat dan nama-nama malaikat Allah. Peserta didik diajak untuk mengamati dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Peserta didik diminta untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Kedua adalah critical thinking. Peserta didik menanya kepada guru terkait materi yang telah diamati. Guru memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan peserta didik. Kemudian guru membagi kelompok terdiri atas 4-5 orang, memberikan LKPD pada setiap kelompok untuk didiskusikan dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan materi yang ada di LKPD. Setiap kelompok memahami tugas yang diberikan dan dikerjakan sesuai dengan petunjuk guru. Dan yang ketiga, membimbing penyelidikan. Peserta didik diminta untuk mendiskusikan dan mengumpulkan informasi. Setiap peserta didik mendapatkan informasi, peserta didik bertukar informasi tentang tugas yang harus dikerjakan. Guru melakukan pengamatan sambil melakukan penilaian. Sintak 4, mengembangkan dan menyajikan karya. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas, mengungkapkan pendapat dan presentasi dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Kelompok lain memberikan tanggapan dan masukan terhadap hasil presentasi kelompok lain. Kemudian, guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi. Sintak 5 yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait pembelajaran tentang pengertian malaikat dan nama-nama malaikat. Kemudian, guru mengajak peserta didik untuk mengucapkan nama-nama malaikat melalui lagu bersama-sama sambil menyimak video. Peserta didik diminta untuk menuliskan pengetahuan baru tentang materi yang telah mereka pelajari di buku tulis masing-masing. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi melalui bangku LKPD yang diberikan guru, kemudian melakukan penilaian. Kegiatan penutup yaitu guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan memberikan tanggapan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas secara individu. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, kemudian
guru mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa bersama dan mengucapkan salam. Itu Laila. Penampilan Ibu saya kira RPP yang Ibu buat cukup lengkap begitu. Beberapa bagian saya ingin menanyakan pemahaman Ibu terhadap dasar-dasar dalam menyusun RPP. Sehingga pemahaman itu apakah kemudian akan tertuang atau tidak tertuang begitu. Masalah. Ada tidak? Kan waktu diskusi tahap-tahap awal kan Ibu sudah menuliskan sintak pembelajaran PBL bagus banget, tapi kenapa tidak dituangkan di RPP? Coba cermati Bu, sintak 4 apa aktivitasnya? Mengembangkan dan Sintak menyajikan 4 karya. aktivitasnya. Ya. Nah, peserta didik mempresentasikan toh? Nggih. Yang dipresentasikan apa? Hasil kerja tadi, Pak, pas waktu diskusi. Hasil kerja ya? Bentuknya apa? Laporan hasil kerja, begitu atau apa? Soal tadi apa? menjawab di LKPD. Nah, apa menjawab di LKPD itu bagian dari proses PBL. Ini, oh gitu Pak. Lah, kan ada Ya. sebuah peristiwa, terus peserta didik dalam satu kelompok itu disuruh menganalisis gitu loh Pak, peristiwa tersebut, bagaimana pendapatnya kalau menemukan peristiwa seperti itu, dan dihubungkan dengan materi pengertian iman malaikat tadi Pak. Gitu. Itu dewe-dewe apa berkelompok Bu? Berkelompok nggih. Nah, kalau berkelompok kamu menjawab sendiri-sendiri. Nah, coba kalau presentasi di sintak berapa? Presentasi di sintak 4. Nah, laporan hasil dibuat di sintak berapa? Di sintak 4 juga ini Pak. Kak, sambil Pak Bu guru melakukan penilaian itu dan memberikan masukan tanggapan. Ya, coba dibaca sintak 4. Sintak 4 itu kan menyajikan karya. Oh, ngoten. Dan laporannya. Oh, Untuk ini berarti kemudian sintak 3, sintak 4 itu ya seperti yang tertulis di situ begitu loh. Oh, Nah, hasil sajian dianalisis. oh. Apakah hasil sajiannya sudah menjawab problem apa belum kan begitu? Itu ya. Berarti di sintak 4 itu Betul, ya, Pak. Baik, turun deh. Bu Laila, bernapas dulu. Baik, Bu Laila, ada beberapa hal yang mungkin saya bisa menambahkan. Iya, Pak. Terkait RPP tadi sudah didalami terkait hal pedagogik dari Pak Jaka. Bu, di tempat jenengan itu ketersediaan RPP dan pemahaman dasar bahwa RPP ini adalah sesuatu yang sangat penting, harus dibuat, disiapkan guru dan selalu dibawa sesuai dengan materi dan capaian yang ingin dicapai setiap pertemuannya. Oke, baik. Kemudian yang kedua, tadi mungkin sudah penjelasan banyak. Yang Ibu pahami terkait RPP ini, yang menjadi poin dasar, jadi istilahnya poin kunci dari RPP itu bagian mana? Dari KI, KD, dan seterusnya sampai penilaian itu yang paling kuncinya di mana menurut Bu Lela? Kunci RPP kegiatan inti itu Pak. Kegiatan inti. Kegiatan inti itu harus mengacu pada apa? Mengacu pada KI, KD, indikator dan tujuan pembelajarannya. Ini kegiatan inti itu dasarnya tentu dari indikatornya. Oke ya. Nah, nanti itu yang mungkin tadi belum dimunculkan kan jadi hotnya itu mungkin di materinya, termasuk juga di kegiatan-kegiatannya tadi dimunculkan. Kemudian di LKPD atau di penilaian itu kan juga berikutnya Bu, silakan dibacakan surat An-Nasr. An-Nasr. Oh iya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
innahu kana tawwaba. Ya, baik. Shadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Berikutnya tulis. Oke. Ya, Niki baik, Bu Laila. Saya rasa Bu Laila bisa cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan, bisa